Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mega Lestari. Hari ini aku akan menceritakan kisah Islami lagi. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, terima kasih banyak. Kalau misalnya ini adalah video pertama yang teman-teman nonton di channel aku, welcome. Aku upload video tentang kisah-kisah Islami. Jadi kalau teman-teman suka dengan salah satu kisah tersebut, please subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman jadi orang pertama yang tahu pas video aku di-upload. Oke, daripada penasaran, kita langsung aja ke ceritanya ya teman-teman. Murid alim tapi mati su'ul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh di luar dugaan, seorang murid paling alim ini ternyata ahli maksiat. Dalam kondisi sakaratul maut, dirinya pun menolak dibacakan Yasin bahkan syahadat, sehingga membuatnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah kisahnya. Fadil bin Iyad adalah salah seorang tokoh syekh teraket. Ia mempunyai seorang murid kesayangan. Muridnya tersebut tergolong salah satu murid yang paling alim di antara murid-murid lainnya. Dalam kesehariannya, murid Fadil tersebut sangat santun dalam bertutur kata dan sopan dalam menjaga sikapnya. Oleh karena itu, dirinya pun mengajarkan semua yang diketahui olehnya kepada sang murid dengan harapan muridnya kelak mampu menurunkan ilmu yang dimilikinya. Sakit keras, namun semua itu tak disangka oleh sang guru ketika dalam usia yang masih cukup muda, muridnya terserang suatu penyakit yang cukup ganas. Bahkan oleh dokter yang memeriksa kala itu, si murid divonis tak akan bisa sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Dalam kondisi yang serba kebingungan tersebut, si murid lantas diberi saran oleh sang dokter bahwa jika dirinya ingin sembuh dari penyakit ganas tersebut, maka hendaklah minum minuman keras. Berarti saya harus meminum minuman yang memabukkan itu, tanya si murid. Hanya itu yang bisa menyembuhkan penyakitmu, jawab sang dokter. Tanpa diketahui oleh sang guru, si murid pun mulai meminum minuman keras demi kesembuhan penyakit yang dideritanya. Akibat perbuatannya tersebut, dirinya lantas ketagihan dan mulai mabuk-mabukan setiap harinya. Kini si murid pun juga mulai berani menghasut teman-temannya, bahkan dirinya juga sampai berani mengadu domba sehingga menyebabkan permusuhan di antara para teman-temannya. Hanya saja dirinya mampu menutupi semua perbuatannya itu di depan gurunya, sehingga dirinya masih mendapatkan citra yang positif di mata gurunya. Tahun berganti tahun, penyakit yang diderita oleh si murid pun semakin parah, sehingga dirinya mengalami sakaratul maut. Menjelang kematiannya, sang guru pun datang kepadanya dan duduk di dekat kepalanya. Ketika sang guru hendak membacakan surat Yasin, tiba-tiba si murid berkata, "Wahai guruku, jangan bacakan surat ini." Sang guru terdiam, lalu dirinya membimbing murid yang dicintainya itu agar membaca syahadat. Sekali lagi sang murid yang menolak dan berkata, "Aku tidak mau membacanya karena aku tidak menyukainya." Akhirnya sang murid menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sang guru merasa heran menyaksikan keadaan murid kesayangannya. Kemudian sang guru pulang dan masuk ke kamarnya. Ia berdiam diri di kamarnya, lalu ia bermimpi bahwa muridnya dicampakkan ke neraka jahanam. Dalam mimpinya ia bertanya kepada muridnya, "Mengapa Allah mencabut makrifat darimu padahal kamu termasuk muridku yang paling alim?" Allah mencabut makrifat dariku karena 3 hal. Pertama, karena naminah atau mengadu domba. Kedua, karena hasut
aku dengki kepada sahabat-sahabatku. Dan yang ketiga, demi kesembuhan penyakitku, aku ikuti nasihat dokter dengan meminum minuman keras. Itulah 3 hal yang menyebabkan aku su'ul khatimah, mengakhiri hidup dengan keburukan, jawab sang murid dalam mimpi gurunya. Astagfirullah ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jadi itu dia tadi ya teman-teman, kisah teladan kali ini. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah ini. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, dan semoga Allah menjadikan kita manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.